Lovelita Anissa Pudianto, wanita berusia 32 tahun warga Pacar Keling, Surabaya, Jawa Timur, kini terpaksa hanya bisa terbaring lemas di atas kasur pasca menjalani operasi di bagian hidung pada Oktober 2024 lalu. Anissa didiagnosa menderita kanker hidung. Sejak usai menjalani operasi tersebut, Anissa kini mengalami pembengkakan besar di bagian hidung yang hampir menutupi seluruh wajahnya. Anissa sendiri tinggal berdua bersama suaminya Robi Satria Negara Maulana berusia 39 tahun di sebuah kamar indekos ukuran 3x4 meter di kawasan Pacar Kembang, Surabaya. Robi suami Anissa mengatakan awalnya Anissa mengeluh sakit di bagian hidung pada akhir tahun 2023 lalu. Robi pun membawa istrinya ke sebuah klinik di kawasan Ploso, Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan. Namun oleh pihak klinik tersebut, Anissa dianjurkan untuk langsung ke rumah sakit. Akan tetapi Robi tidak berani ke rumah sakit karena memiliki tunggakan BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kelas 1 sebesar Rp4.800.000. Seiring berjalannya waktu, hidung Anissa keluar darah tanpa henti sehingga Anissa tak sadarkan diri. Robi pun terpaksa meminta bantuan Kelurahan Pacar Keling untuk bisa mendapatkan perawatan medis. Kala itu Robi memohon perubahan BPJS kelas 1 ke kartu KIS atau Kartu Indonesia Sehat. Namun pihak Kelurahan Pacar Keling menyatakan bahwa hal tersebut sudah bukan urusan mereka sehingga Kelurahan Pacar Keling menganjurkan Robi membawa istrinya ke Puskesmas Kapasari. Setelah di Puskesmas Kapasari, ternyata Anissa tidak dapat dilayani karena memiliki tunggakan BPJS. Dengan saya bawa dengan itu BPJS-nya kan, saya ajukanlah ke Puskesmas. Puskesmas ngecek data saya, ternyata data istri saya ini kelas 1 dengan tunggakan 4.800.000. Seperti itu. Harus dibayar dulu. Tapi saya bilang, istri saya ini kondisi seperti ini, gini-gini, udah drop, saya butuh ke IGD. Ya, ke IGD. Tapi harus ngajukan rujukan. Nah, Puskesmas membantu saya untuk merubah itu. Coba dilihat dulu, kita cek dulu, kita ajukan ke BPJS. Sore harinya kelas BPJS Anissa bisa dilakukan perubahan, yakni dari BPJS kelas 1 menjadi BPJS kelas 3. Kemudian Anissa bisa menerima pelayanan kesehatan di RS Mitra Medicara, namun karena peralatan tidak memadahi, RS Mitra Medicara merujuk Anissa ke RS Adi Husada. Akan tetapi RS Adi Husada juga tak memiliki peralatan untuk menangani hidung Anissa sehingga merujuknya ke RSUD Dr. Sutomo. Di RSUD Dr. Sutomo inilah kemudian Anissa mendapat jadwal untuk dilakukan operasi. Kemudian di bulan Oktober 2024, Anissa akhirnya menjalani operasi pengangkatan kanker hidung di RSUD Dr. Sutomo. Namun di masa pemulihan pasca operasi, Anissa bukannya sembuh justru malah mengalami pembengkakan luar biasa yang hampir menutup seluruh wajahnya. Nah, setelah benjolan kok tambah besar, ya saya curiga. Dan istri saya buntu lagi, mimisan lagi, kok flu lagi buntu. Akhirnya saya lari lagi ke THT dan THT bilang, oh ini ada lagi seperti itu. Terus kan dokternya berganti tuh, dari awal tahun tuh berganti. Dokter yang megang istri saya itu dia dipindah ke Poli. Ini baru lagi, maksudnya yang ini baru lagi. Mereka bilang, ini dulu nggak di kemo atau nggak di radioterapi. Wong kita mau nyari informasi seperti itu malah bilang bersih, aman, ya kita kan nggak tahu informasi gimana. Terus mereka bilang, akhirnya dokter ini bilang, ini bakal dioperasi lagi, kita urus ulang. Seperti itu loh. Ya stepnya mengulangi dari awal, harus CT scan dulu, tes darah dulu, toraks dulu, awal sama kayak step yang waktu dulu istri saya operasi. Atas apa yang dialami istrinya Anissa, Robi berharap agar bisa mendapatkan uluran tangan, terutama dari pemerintah kota Surabaya. Karena saat ini kondisi Anissa sudah sangat memprihatinkan, terlebih benjolan yang saat ini dinyatakan sebagai tumor hidung itu menutupi hampir seluruh wajah Anissa dan membuat kondisi kesehatan Anissa terus menurun. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan Potret Kota.